warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Ustazah harap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tema 1 di kelas 6 ya. Di tema 1 ini membahas tentang keselamatan makhluk hidup. Pada minggu pertama kita akan membahas subtema 1 tentang tumbuhan sebagai makhluk hidup. Nah, di tema 1 ini apa saja yang mau kita, di subtema 1 ini apa saja yang mau kita bahas? Yang pertama adalah bagaimana kita membuat laporan teks pengamatan ya. Yang kedua adalah kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang ketiga, kita nanti akan membahas tentang keadaan geografis yang dihubungkan dengan sosial budaya di seluruh negara Asia Tenggara. Dan yang untuk selanjutnya membahas tentang seni patung. Yang kelima dan membahas tentang pengamalan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima ya. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita membahas tentang isi teks laporan pengamatan. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, Ustazah ingin tanya, apakah kalian tahu tanaman jagung? Sudah pernah lihat ya, tanaman jagung sering ditanam di area persawahan ya. Nah, tanaman jagung itu sendiri memiliki ciri khas ya. Tanaman jagung banyak dibudidayakan di negara Indonesia. Selain tanaman jagung, ada tanaman-tanaman lain yang dikembangbiakan di Indonesia. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang isi teks laporan pengamatan. Dari kata isi teks laporan pengamatan berarti kita harus membuat kalimat berdasarkan pengamatan apa yang sudah kita lihat. Nah, coba lihat gambar yang ada di sebelahnya Ustazah. Di situ ada gambar jagung ya. Kalian lihat di jagung itu ada bagian-bagiannya ya. Ada bagian akar, batang, dan daun. Nah, apakah kalian lihat bentukan yang ada yang di atas sendiri di gambar itu? Nah, itu adalah bunga. Jadi, kalau kita membuat kalimat untuk teks pengamatan berarti pada tanaman jagung memiliki akar, batang, daun, dan bunga. Itu kalimat pertama. Nah, kemudian tahukah kalian bentukan yang ada di atas itu apa? Sudah tahu? Yang paling atas itu adalah bagian benang sari ya. Lalu mana putiknya? Kamu tahu benang sari itu apa? Benang sari itu adalah sel kelamin jantan ya, atau juga disebut benang sari tadi. Sedangkan sel kelamin betina itu disebut sebagai putik. Kalian tahu di mana putik itu? Sudah tahu? Kira-kira di mana? Kalau kalian petik jagung, kamu metiknya dari atas apa dari bawah? Tentunya dari bawah kan? Di tongkolnya itu. Nah, di tongkolnya itu adalah letak daripada putik. Putik itu juga disebut sebagai sel kelamin betina ya. Nah, kalau kalian lihat tadi bahwa sel kelamin jantannya ada di atas, sedangkan sel kelamin betinanya ada di bawah. Berarti letak sel kelaminnya pada tumbuhan jagung berbeda letaknya ya. Kalau kalian buat kalimat kedua apa ayo? Ya, betul. Kalimat kedua adalah sel kelamin jantan atau benang sari jagung letaknya berbeda dengan letak sel kelamin betina atau putik. Itu kalimat yang kedua. Kita lanjut ya. Nah,
Sel kelamin jantan kalau sama sel kelamin betina bertemu ya, menempel, kamu tahu itu peristiwa apa? Ada yang tahu? Ya betul, itu adalah peristiwa penyerbukan. Jadi peristiwa penyerbukan itu adalah menempelnya benang sari di putik. Itu merupakan awal dari perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan apa? Ya, perkembangbiakan generatif. Jadi perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang diawali dengan proses bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya. Jadi kalau generatif itu harus melalui atau diawali dengan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya. Nah, kalau dia sudah bertemu, lama-lama bunga itu kan akan berubah jadi buah ya. Di dalam buah ada biji, dan biji itulah yang nanti kita tanam. Berarti dia otomatis dia secara perkembangbiakan dengan cara generatif. Selain jagung, tanaman apa kira-kira? Ya, hampir semua tanaman atau tumbuhan yang memiliki biji itu pasti mengalami perkembangbiakan secara generatif. Kalau kita buat kalimat berikutnya, jadi tadi kan sudah ada kalimat pertama, kalimat kedua, sekarang kalimat ketiga. Sel kelamin jantannya tadi atau benang sarinya ada di mana letaknya? Di atas kan? Jadi kita bisa buat kalimat benang sari pada tumbuhan jagung berada di atas, sedangkan benang putih pada tumbuhan jagung itu ada di bawah, ya. Begitu. Kemudian kita terakhir buat kalimat ya. Tadi kalimat pertama tadi apa? Ulang bisa? Ya, betul. Kalimat pertama berbunyi tumbuhan jagung memiliki akar, batang, daun, dan bunga. Nah, kalimat pertama tadi disebut sebagai informasi umum karena pada umumnya tumbuhan jagung maupun tumbuhan yang lain memiliki akar, batang, daun, dan bunga, ya. Kalimat kedua dan ketiga tadi ya merupakan kalimat khusus ya. Dan yang berikutnya kita buat kalimat yang terakhir berupa simpulan bahwa tumbuhan jagung memiliki bagian tubuh yang lengkap. Dari keempat kalimat itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa pada teks pengamatan atau teks laporan pengamatan terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah berupa informasi umum. Bagian yang kedua berisi khusus, informasi khusus atau kalimat khusus. Ini bisa berisi 2, bisa berisi 1 kalimat, tergantung kita membuat kalimatnya. Dan yang berikutnya adalah bagian yang terakhir berupa simpulan. Kita ulangi lagi ya. Jadi isi laporan teks pengamatan itu terdiri dari yang pertama informasi umum, yang kedua informasi khusus, dan yang ketiga adalah simpulan. Nah, anak-anak, ketika kita melihat tumbuhan jagung, tentunya kalian teringat oleh Bapak Petani ya. Pak Petani bekerja siang malam untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah, dimulai dari menanam biji, disiram, dipupuk sampai dia menghasilkan jagung-jagung yang banyak. Nah, itu tadi ketika dia merawat, menjaga tanaman, apakah itu termasuk nilai-nilai dalam Pancasila? Tentunya iya ya. Kalau dia merawat tumbuhan, itu termasuk sila keberapa kira-kira? Karena tumbuhan termasuk makhluk Allah ya, maka dia jelas
melakukan pengamalan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena di dalam agama Islam kita sebaiknya menjaga semua apa yang ada diciptakan oleh Allah, maka kita sebagai manusia harus menjaganya. Nah, ada banyak kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kita tidur sampai bangun ya. Misalnya ketika kita mau tidur, kita harus berdoa dulu tentunya, itu sila ke-1 ya. Kalau mau tidur kita harus apa biasanya? Punya saudara berarti bercerita kan? Berarti ada kasih sayang antara kakak sama adik. Kira-kira itu sila keberapa ya? Silahkan dipikirkan karena kalian sudah mempelajarinya di kelas sebelumnya. Jadi kalian kira-kira sendiri, nanti Ustazah akan memperbaikinya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang jagung itu tanaman pokok Indonesia, negara Indonesia. Apakah tanaman jagung juga ada di negara yang lain? Kita akan bahas itu pada pembelajaran subtema berikutnya atau bagian kedua. Baik, di sesi ini, di sesi terakhir, kalian harus menjawab semua pertanyaan Ustazah ya. Perhatikan baik-baik. Kalau seandainya jawaban dari kalian nanti setelah ada jawaban dari Ustazah itu masih belum betul, maka kalian harus mereplay ulang, mengulang lagi video pembelajaran yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, pertanyaannya adalah apa saja isi yang ada dalam teks laporan pengamatan? Nah, sudah tahu jawabannya? Simpan jawabanmu dan perhatikan apakah itu sudah betul? Cek di jawaban bawahnya. Ya, isi teks laporan pengamatan terdiri dari 3, yaitu 1, informasi umum, yang kedua, kalimat khusus atau informasi khusus, dan yang ketiga adalah simpulan. Pertanyaan yang kedua, untuk teks isi laporan pengamatan, maka semua kalimat yang ada di dalamnya harus berdasarkan titik-titik. Jawabanmu apa? Simpan dulu. Baik, sudah siap dengan jawabannya? Jawabannya adalah teks isi laporan pengamatan didasarkan pada pengamatan langsung. Baik, pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang ketiga. Jika tumbuhan melakukan perkembangbiakan dengan memakai biji, maka tumbuhan tersebut dinamakan perkembangbiakan secara titik-titik. Simpan jawabanmu ya. Sudah siap dengan jawabanmu? Baik, kita buka jawabannya ya. Nah, jawabannya adalah generatif. Bagaimana dengan jawabanmu? Apakah sudah betul? Pertanyaan keempat. Perkembangbiakan secara generatif diawali dengan proses titik-titik. Yuk, simpan jawabanmu. Sudah siap dengan jawabanmu? Silahkan dikoreksi. Diawali dengan peristiwa penyerbukan. Pertanyaan kelima. Proses perkembangbiakan secara generatif diawali dengan pertemuan titik-titik dan titik-titik. Ayo, silakan dijawab. Simpan di hatimu.
sekarang sudah siap dengan jawaban yang benar? Tara! Ya, betul. Bahwa perkembangbiakan generatif diawali dengan pertemuan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau juga disebut putik. Yang berikutnya adalah soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah ada tumbuhan padi. Ya. Kira-kira tumbuhan padi berkembang biak dengan titik-titik. Sudah tahu jawabannya? Simpan dulu. Sekarang kita boleh buka. Tada! Apa jawabannya? Ya, betul. Pakai biji. Pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6 adalah coba perhatikan gambar berikut. Tring! Ya. Sudah tahu gambarnya? Sudah diamati? Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan titik-titik. Sudah disimpan? Baik. Jawabannya adalah spora. Nah, jawabanmu salah atau betul? Apakah kalian menjawab dengan biji atau berkembang biak secara generatif? Perhatikan lagi tumbuhan yang tadi Ustazah perlihatkan ya. Itu tadi adalah tumbuhan paku ya. Kalau tumbuhan paku itu tidak memiliki bunga ya. Dia nggak pernah berbunga. Kalau dia tidak punya bunga, maka dia tidak memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Karena dia tidak memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, berarti perkembangbiakannya secara vegetatif. Loh, kok belum ada ya? Sepertinya di pembahasan kali ini. Nah, itu akan Ustazah jawab, akan terjawab di pembelajaran berikutnya ya. Jadi, jangan sampai ketinggalan di pembelajaran berikutnya. Sekarang masuk di pertanyaan ke-7. Baik, sudah siap kalian? Perhatikan gambar yang Ustazah pajang ya. Sudah diperhatikan? Pertanyaannya adalah, kira-kira berdasarkan gambar termasuk pengamalan sila keberapa? Sudah dijawab? Simpan dulu. Dan sudah siap? Kita buka jawabannya. Tada! Ya, sila. Karena di situ ada orang-orang yang membantu orang-orang yang lain, ya. Untuk tugas hari ini adalah, perhatikan baik-baik ya. Pilih 3 tanaman yang ada di sekitarmu. Setelah kalian memilih 3 tanaman di sekitar rumahmu, kemudian coba amati tanaman yang ada di sekitarmu dan buatlah isi laporan teks pengamatan, atau kalian membuat teks laporan pengamatan 3 tumbuhan tersebut ya. Setelah kalian membuat 3 macam teks laporan pengamatan, kalian harus menentukan bagaimana 3 tanaman itu berkembang biak ya. Bagaimana cara berkembang biaknya? Ingat, yang pertama adalah membuat teks laporan pengamatan dengan 3 tumbuhan. Yang kedua adalah kalian menentukan bagaimana 3 tumbuhan itu berkembang biak. Yang terakhir, tugas kalian adalah mulai hari ini sampai besok jam 7 pagi, silahkan mendata kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sila 1, sila kedua, dan sila ketiga.
Saya ulangi lagi. Tugas yang ketiga adalah kalian mendata kegiatan-kegiatan yang ada di rumah yang masih berkaitan dengan sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga. Kegiatannya mulai hari ini sampai besok tanggal 14 Juli 2020 jam 7 pagi. Ya, sudah paham? Kalau belum paham, saya ulangi ya. Atau kalian perhatikan pertanyaan yang ada di sebelah ustazah. Ya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya rasa cukup, dan ustazah harap di pembelajaran berikutnya kalian bisa lebih fokus lagi. Ya, jika kalian sudah selesai mengerjakan, silakan kirim foto ke ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.